Sahabat Indonesia Nusantara Raya, keris ini adalah keris milik Pangeran Diponegoro. Asli ya, berdasarkan data dan dokumen yang dimiliki oleh keris ini. Dan keris ini namanya adalah keris naga siluman. Menarik karena keris ini baru dipulangkan dari negeri Belanda ke Indonesia ya. Dan ini juga masih berkaitan dengan proses pemulangan 30 artefak, 30.000 ya, bukan 30 tapi 30.000 artefak atau benda-benda bersejarah yang dimiliki Indonesia yang berada di negeri Belanda, kemudian diproses repatriasi untuk dikembalikan lagi ke Indonesia. Nah, keris ini adalah keris yang kesekian yang dikembalikan ke Indonesia. Kerisnya tampilannya sangat mewah ya, jadi kinata emas. Artinya keris ini gagangnya terbuat dari kayu, kemudian bagian bawahnya itu terbuat dari besi hitam tapi dilapisi emas. Sampai setengah badan keris itu masih polanya naga, baru kemudian dari tengah itu ke ujungnya sudah hilang pola naganya. Nah, itu adalah keris naga siluman yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Nah, kita akan buka catatan-catatan yang lainnya yang berkaitan dengan keris emas naga siluman ini ya, yang sudah dikembalikan ke Indonesia. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi catatan kita, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya, juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sama sedang memerlukan informasi-informasi bersejarah semacam ini, atau ya memang suka dengan informasi-informasi sejarah. Oke, jadi begini, keris naga siluman ini merupakan keris Pangeran Diponegoro yang ada di Belanda. Nah, sejarahnya bagaimana? Begini, jadi perang Diponegoro itu berlangsung selama 5 tahun ya, 1825 sampai 1830. Nah, sebetulnya dalam perang Jawa itu yang dimotori oleh Pangeran Diponegoro, jadi itu disebut perang Jawa ya, melawan Belanda itu sebetulnya Belanda kalah telak, jadi biaya super tinggi habis juga, kemudian ya bisa dikatakan hampir bangkrut ya dengan perang Jawa itu. Nah, tapi pada tahun 1830 akhirnya Pangeran Diponegoro dijebak untuk berunding, kemudian selesai gitu ya, perangnya selesai. Nah, ada barang pusaka atau benda pusaka yang memang kemudian diberikan kepada penguasa Belanda waktu itu, kan berunding ya di Magelang, berunding, kemudian beberapa benda pusaka itu diberikan ke Belanda. Ya, apapun istilahnya, apakah dititipkan karena kan atau dijebak gitu ya, disuruh dicelucuti, senjatanya diambil gitu. Nah, tapi ada beberapa benda pusaka, termasuk ada pelana kuda, kemudian juga ada tombak Keondan, dan juga beberapa pusaka yang lainnya. Nah, yang ini memang berbentuk keris semacam ini ya. Keris, kalau yang tombak sudah dikembalikan, pelana juga sudah dikembalikan jauh lebih dulu ya. Nah, yang keris ini, nah keris ini memang tidak serta-merta kemudian diambil gitu ya, tapi melalui proses panjang. Proses panjang itu artinya begini, dari pemerintah Indonesia memang melakukan komunikasi lobby-lobby khusus untuk mengembalikan benda-benda bersejarah yang dimiliki oleh Indonesia, karena jumlahnya puluhan gitu ya. Nah, yang berhasil itu yang didata sekarang adalah 30.000. Nah, satu diantaranya adalah keris naga siluman ini. Nah, prosesnya selain ada perundingan, kemudian juga dibentuk tim. Jadi tidak tiba-tiba ada data ini kerisnya Pangeran Diponegoro mau dibawa balik, enggak. Tapi ada beberapa tim yang memang mencari keris itu. Benarkah keris ini adalah keris naga siluman yang dimaksud itu ya? Sehingga ada beberapa tim, ada 3 tim, yang 2 menyatakan pada hasil finishnya di tempat lain dengan keris yang lain bukan naga siluman ya, 2 keris lainnya yang diteliti oleh 2 tim yang berbeda. Nah,
dari satu tim terakhir inilah yang menemukan bahwa keris ini adalah diyakini sebagai keris naga siluman ya, miliknya Pangeran Diponegoro. Nah, berdasarkan data apa? Itu berdasarkan data-data tertulis pada waktu keris itu diserahkan ya. Jadi keris emas ini ketika diserahkan pada waktu Pangeran Diponegoro ini dijebak untuk berunding, kemudian itu kan ada proses surat menyuratnya itu, kemudian diserahkan ke tentara Belanda yang ada di sini, kemudian beberapa waktu kemudian dibawa ke Belanda dan tentara yang bersangkutan itu ingin menyerahkan kepada Raja Belanda waktu itu 1831 ya. Kan perundingannya 1830. Nah, Januari 1831 itulah proses penyerahan keris itu ke Raja Belanda. Kemudian diterima di Kerajaan Belanda dan disimpan di kabinet kerajaan atau di istana Kerajaan Belanda. Jadi kabinet di sini bukan kabinet pembangunannya, menteri itu bukan, tapi rak memang dikhususkan untuk benda-benda bersejarah, termasuk ini dinilai sebagai benda bersejarah oleh Kerajaan Belanda sehingga disimpan di rak kabinet istana Kerajaan Belanda. Nah, kemudian setelah dilakukan penelitian itu, dokumen-dokumennya memang benar itu, kemudian juga beberapa catatan lain. Di antaranya pelukis terkenal Raden Saleh, pelukis Indonesia yang sempat tinggal di Belanda, pernah juga mendapat kesempatan untuk mengamati keris yang dimaksud, keris naga siluman itu ya. Jadi maksud itu kemudian dilaporkan, ada catatannya juga. Nah, mengacu itu maka inilah keris yang dimaksud itu, keris naga siluman itu ya. Kemudian juga dengan beberapa catatan lainnya, timnya juga melakukan penelitian perpindahan dari keris ini sendiri ya, dan ternyata memang catatannya sama. Artinya memang dikumpulkan begitu banyak catatan untuk mengetahui kondisi ini ya. Jadi kemudian dipulangkan ke Indonesia. Nah, itu cerita singkat tentang kembalinya keris naga siluman ini. Nah, tentang keris naga siluman sendiri, seperti yang diketahui bahwa ini adalah keris pusaka Pangeran Diponegoro. Kalau mengacu dari sejarahnya, ketika Pangeran Diponegoro masih muda, yang namanya adalah Raden Mas Ontowiryo, ini kan sering kali laku tapa di goa-goa yang ada di pantai selatan ya kan, wilayah Keraton Ngayuk Yogyakarta. Jadi punya pantai di wilayah selatan itu dan banyak goa di sana, kemudian dipakai bertapa. Nah, itu kemudian didapatkan satu keris itu, tapi keris ini memang kalau dilihat bentuknya sangat ini ya, berwibawa. Jadi warangkanya sendiri ini terbuat dari suasa, kemudian badan kerisnya sendiri ada lapisan emas. Memang untuk bahan dasarnya adalah besi hitam tapi dilapisi emas ya. Jadi bagian bawah keris itu juga kinata emas, kemudian ke atasnya luk 11. Nah, tentang luk 11 ini sendiri atau lekuk 11 ya. Jadi lekuk 11 ini atau luk 11 ini memang di berbagai kalangan jadi sedikit perbedaan pendapat. Jadi kalau keris naga siluman itu mestinya luk 13 gitu ya. Kalau yang ini luk 11 gitu. Jadi ini Nogososro sebetulnya gitu ya. Ya tapi secara dokumen memang ini yang lebih otentik dibandingkan beberapa keris yang sudah diselidiki atau sudah diteliti gitu ya. Nah, sebetulnya sebelum keris ini balik juga sudah ada. Nanti akan kita bahas ya. Jadi keris satunya adalah keris puputan. Keris puputan itu keris pembesar atau panglima di Bali yang ada waktu itu sejarahnya adalah puputan Margarana. Jadi perang habis-habisan di Margarana ya. Itu kan juga banyak yang meninggal dunia, kemudian memang tidak diperbolehkan mengambil benda-benda pusaka milik warga Bali yang meninggal dalam perang puputan itu. Nah, itu keris itu juga sudah dikembalikan. Nanti akan kita bahas di video yang berikutnya. Nah, tapi untuk benda-benda pusaka milik Pangeran Diponegoro sendiri sudah ada yang balik, bukan kali ini tapi beberapa waktu yang lalu, dan itu sudah mulai di era
pemerintahan Orde Baru 1960-an akhir ya, 67 itu sudah mulai ada komitmen untuk mengembalikan benda-benda bersejarah itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Salam dan sukses selalu.